kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, kita gak bisa salaman tapi kita bisa saling melambaikan tangan. Dan ketika kita tersenyum, mata kita terlihat. Amin. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih berikan setiap kita kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa berada di tempat ini. Sungguh hari-hari ini kita merasakan bahwa jika bukan karena Tuhan, kita gak bisa ada di tempat ini. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini ketika Bapak Ibu Saudara masuk ke halaman gereja, masuk ke dalam halaman bait suci, dan bahkan masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari persembahkan yang terbaik, persembahkan yang manis, persembahkan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita di sini bukan untuk manusia, tapi kita di sini untuk Tuhan. Berikan yang terbaik buat Allah kita, sebab Dia selalu berikan yang terbaik buat kita. Buat jemaat yang di rumah, mari ambil waktu yang baik, ambil sikap hormat pada Tuhan, berikan waktu ke depan untuk Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Allah yang baik, Allah yang penyertaannya sempurna bagi setiap kami, Allah yang kami tahu tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami menghadap Allah yang hidup, kami menghampiri Allah yang hidup, kami menghampiri Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Dan setiap kami ingin memberikan pujian penyembahan yang terbaik, yang lahir dari hati kami. Dan biar menyentuh hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Darah Yesus menguduskan kami masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh kesehatian, dengan penuh kerendahan hati, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, Allah kami. Terima kasih Tuhan, disenangkanlah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mazmur 104 ayat 33-34 mengatakan, Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selama aku ada. Biarlah renunganku manis didengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Mari naikkan pujian ini untuk Tuhan. Berikan yang terbaik, nyanyikan yang termanis buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pujian kami manis Engkau dengar. Biar lagu-lagu yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Jadikan doamu bagi Tuhan, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selama kami hidup Tuhan. Oh, ya Allahku, ya Allahku. Aku mau bernyanyi, bernyanyi bagimu.
ku bersuka karena-Mu. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami bawa pujian kami, kami bawa sembah kami. Aku hendak bermasmur selama kami hidup Tuhan, selama kami bernafas. Kami mau berikan pujian yang terbaik, sebab nafas kami dari-Mu Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selagi, mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhanmu, ini yang ku renungkan. Setiap waktu, nyanyian dan pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Sebab ini yang kami renungkan. Setiap waktu kami mau berikan nyanyian pujian kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan kami mau bersuka, hatiku dan kami mau bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu, mari berikan pujian-Mu, berikan pengagungan-Mu, naikkan sembah-Mu dari mulut bibir-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Mari sembah Dia selama ku hidup, selama kami bernafas Tuhan, kami berikan pujian, kami berikan pengagungan. Biar manis kau dengar, menyenangkan hatimu. Biar manis kau dengar. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Dengan mulut bibirmu agungkan, dengan hatimu sembah Dia, dengan pengagunganmu agungkan, sebab Dia layak. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Biar yang bernafas memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan, layak disembah. Engkau layak dipuji, kami agungkan, kami muliakan.
tinggikan namanya. Tinggikan nama. Mari angkat tanganmu buat Raja segala raja, katakan layak. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya. Mari jemaat angkat kedua tanganmu, sebab Dia layak. Layak Tuhan disenangkan Tuhan dengan pengagunganmu. Senangkan Allahmu dengan sembahmu, sebab Dia layak. Layak Tuhan dipuji. Mari sama-sama tinggikan. Oh, layak, layak Engkau Tuhan. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Boleh jemaat memuji Tuhan. Katakan padamu, layak Tuhan, layak. Amin Tuhan. Dari tempat ini terdengar pujian pengagungan bagi Allah kami yang bertahta di tengah kami, yang layak dipuji. Tinggikan, mari bersama malaikat Tuhan, katakan layak. Tuhan dipuji. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya, tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Tuhan Engkau layak. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Kita percaya bahwa Allah kita layak terima pujian kita, amin. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, amin. Bahwa Tuhan juga gunung batu setiap kita, keselamatan kita, perisai kita. Amin Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Engkau gunung batu dan keselamatan setiap kami. Bahwa Tuhan juga gunung batu
kami naikkan. Bukan hanya pujian Tuhan, tapi sungguh kami percaya. Bukan kata orang, tapi kami melihat kebaikan Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan. Bahkan dalam masa sulit, kami melihat penyertaan Tuhan. Bahkan dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini, sungguh Tuhan kami mau katakan, tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup memberkati, Engkau sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi Engkau Tuhan. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya, aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi setiap kami. Begitu mengasihi Engkau Tuhan yang sanggup menjawab doa kami. Tuhan, Sanggup menjawab semua seru. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti. Mari dengan manis katakan pada Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang melawat semua hidup kami, lawat hidup kami, seluruh kehidupanku. Aku percaya, Tuhanku ajaib. Dia Allah yang turun tangan memulihkan setiap kita, memulihkan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Allah yang turun tangan memberkati-Mu. Tangan, aku percaya, aku percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan Kau memberkati. turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau turun tangan dapat melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Engkau bisa pulihkan kami
dalam keekonomi kami, Engkau bisa pulihkan kesehatan kami, dan juga Engkau bisa memberkati setiap jalan hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah pusat hidup kami, Engkaulah segala-galanya buat kehidupan kami dan keluarga kami, dan masa depan kami di dalam tangan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu lebih dari hidup kami, kasih-Mu lebih dari kebutuhan kami, kasih-Mu yang memegang masa depan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini Engkau telah percayakan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Urapin oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus, sucikan lidah bibir mulut hamba-Mu. Kata demi kata kami sampaikan adalah kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi remah buat anak-anak-Mu, melakukan sesuai apa yang diajarkan, apa yang dikatakan oleh firman-Mu Tuhan. Jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkatin. Pagi hari ini akan saya nyampaikan firman Tuhan dengan tema di saat diri kita kehilangan. Di saat diri kita kehilangan. Di saat-saat ini banyak sekali orang yang kehilangan di dalam dirinya. Ada orang yang kehilangan anggota keluarganya, temannya, ada juga orang kehilangan hartanya, ada orang kehilangan pekerjaannya, dan ada juga orang kehilangan usahanya, dan lain-lain. Di dalam kehilangan ini semua ada yang dapat bertahan dalam imannya, dan juga ada yang kehilangan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan juga ada yang dapat bertahan dalam kekuatan di fisiknya sehingga tidak sakit, dan juga ada yang tidak dapat bertahan dalam kesehatannya, dia menjadi stres dan akhirnya mengalami bermacam-macam penyakit dan juga bisa juga jadi stroke. Dan juga ada yang tetap bertahan dalam jiwanya sehingga tetap bersyukur pada Tuhan. Sehingga dia sehat secara rohani dan juga sehat di jiwanya dan di jasmaninya. Dan ada juga orang frustasi berat di jiwanya di saat kehilangan itu. Sehingga dia mengalami gangguan jiwa atau gila. Ada pula juga lebih dari itu sampai dia bunuh diri. Karena kehilangan ada orang sampai stroke, gila, bunuh diri. Karena dia tidak tahan dengan apa yang telah ada di punyanya telah hilang. Masalah yang ada dalam semua itu adalah sama. Masalah yang ada dari semua itu adalah sama. Masalahnya adalah hanya satu, kehilangan. Kehilangan. Dengan kehilangan ini banyak orang actionnya, banyak orang responnya yang negatif dan yang positif. Di dalam kejadian kehilangan itu ada yang menyikapi secara positif, ada juga yang menyikapi secara negatif. Ini tergantung pada pikiran dan hati dan imannya pada Tuhan. Poin pertama, di saat diri kita kehilangan, sadarlah kita bukan pemilik, kita adalah pengelola. Ingat, di saat kita kehilangan, poin pertama kita harus sadar, kita bukan pemilik, kita adalah pengelola. Yang membuat kita tidak bisa menerima di saat kita kehilangan adalah kita merasa 100% itu semuanya adalah milik kita. Orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, rumah kita, mobil kita, dan juga semua harta yang di diri kita adalah milik kita. Inilah yang pikiran yang membuat kita tidak menerima waktu saat kehilangan. Kita kehilangan anak kita merasa itu milik kita, bukan Tuhan punya. Di saat kehilangan istri kita merasa frustasi dan stres luar biasa karena satu-satunya yang kita miliki istri kita. Sebetulnya apa yang ada yang telah hilang adalah titipan Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya sebatas pengelola. Jika kita merasa 100% itu milik kita, di saat kita kehilangan 100% itu stres kita. Di saat 100 kita merasakan 80% itu milik kita, yang 20% milik Tuhan. Nah, 80% lah kita akan stres. Maka di sini waktu di suatu hari kita akan kehilangan apapun yang kita miliki ada di diri kita sekarang ini. Yang pasti kita akan kehilangan orang tua kita sehingga dia akan pulang ke sorga kembali kepada pemiliknya.
Nomor satu adalah yang hilang pasti orang tua kita. Cepat atau lambat orang tua kita akan dipanggil Tuhan. Dia bukan dicuri Tuhan. Dia bukan dicuri oleh Tuhan. Tetapi kembali ke rumah Bapa di sorga. Kepada pemilik yang sebenarnya. Pemilik yang sebenarnya adalah Bapa di sorga. Perlu kita ingat, apapun yang di diri kita tidak ada yang kekal. Apapun yang ada di diri kita saat ini tidak ada yang kekal. Mungkin saat ini saudara hitung, punya saudara mungkin ada 10. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, yang 10 tinggal 9. Yang 9 tinggal 8. Pasti ada yang hilang. Memang tidak ada yang kekal. Kalau masa hidup kita merasa kekal, hidup di dunia ini nggak ada yang namanya di Bambu Apus, di Cibubur kemarin, apa tempat ini? Pondok Rangon, nggak ada. Semuanya tidak ada yang kekal. Harta pun kita bisa hilang, semua bisa hilang. Maka di Ayub, mari kita lihat Ayub 1 ayat 20-21. Ayub 1 ayat 20-21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan menyukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan mengembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari Ayub yang telah kehilangan anak-anaknya, seluruh hartanya, kesehatannya, dia tetap sadar apa yang dimiliki bukan milik dia semata. Dan dia tahu dirinya hanya sekedar pengelola. Maka dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kata-kata dari kata Ayub yang dikatakan Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini menyatakan perkataan ini mengingatkan kita semua. Siapapun kita adanya, kita tidak pernah jadi pemilik, hanya sebatas pengelola untuk selama-lamanya. Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Berarti dia mengakui bahwa apa yang dia punya, anaknya sampai mati, hartanya sampai habis, kesehatannya dari ujung kaki, jari kaki sampai kepalanya borokan. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Jadi dia menyatakan dalam dirinya apa yang dia punya bukan milik dia. Tuhan yang memberi. Dia katakan Tuhan yang memberi. Dan juga Tuhan yang mengambil. Berarti dia menyatakan dia tidak punya hak atas semua yang ada dalam dirinya. Anaknya diambil. Berapa orang meninggal. Hartanya habis semua. Paling terkaya Ayub di sebelah timur. Dia habis semua. Kesehatannya juga habis. Dari borokan seluruh badannya. Kenapa? Dia ada respon, ada di situ dia lihat bahwa dirinya mengakui Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Berarti di dalam mulut Ayub tidak ada kata-kata yang mengutuk Tuhan. Tidak ada kecewa dengan Tuhan. Tidak ada kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Dia saya, terpujilah Tuhan. Apakah kita bisa, waktu kita di saat kita kehilangan, kita bisa terpujilah Tuhan. Saudara, betulnya kalau kita andai kata nih, kita punya anak diambil Tuhan, masih bersyukur. Orang lain belum pernah punya anak. Kalau istri kita diambil oleh Tuhan, masih bersyukur. Suami kita diambil oleh Tuhan, orang lain belum pernah berkeluarga. Orang kita udah mengalami berumah tangga, mengalami punya anak secara kasar, memang berat. Nah, itu yang membuat kita berat adalah kita merasa memiliki. Kalau kita menyadari bahwa kita hidup ini hanya sebatas pengelola, kita tidak akan kecewa dalam hidup kita. Di saat kita kehilangan, pasti ada dua respon yang terjadi atas diri kita, yaitu mengenai respon yang rohani kita dan mengenai respon yang jasmani kita. Di dalam kehilangan orang tua, istri, suami, harta, usaha, dan lain-lainnya. Respon yang rohani yang negatif. Banyak terjadi respon rohani yang negatif. Pasti akan menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan tega benar mengambil mama saya? Papa saya sudah engkau ambil 2 tahun yang lalu.
Di saat aku masih kuliah, sekarang aku sudah selesai kuliah dan sudah bekerja, belum sempat aku membahagiakan mamaku. Engkau telah manggil mamaku pulang. Tuhan, engkau tega, engkau kejam Tuhan. Akhirnya diri kecewa dengan Tuhan, tidak percaya lagi dengan Tuhan. Ini respon negatif dengan Tuhan. Kita pun bisa begitu respon kita kalau kita tidak mengerti bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita adalah sebatas titipan. Seringkali orang yang tidak bisa menerima merasa dirinya apapun dia yang punya. Respon yang jasmani yang ada di dirinya adalah dia akan mengalami masalah. Selain respon pada rohani negatif pada Tuhan, nyalakan Tuhan, dan juga respon mengenai jasmaninya, dia akan mengalami masalah kejiwaannya dan juga kesehatan jiwanya terganggu. Banyak kan orang dunia segala hartanya hilang, banyak rugi saham dan bangkrut dan lain-lain, bunuh diri. Karena kejiwaannya karena dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan juga kesehatannya, mengelamun, tidak mau makan, mikir ini, mikir ono, akhirnya stres. Kesehatannya dengan stres hari demi hari, akhirnya menjadi stroke dan lain-lain dan macam-macam penyakit. Kejiwaannya akan terganggu menjadi depresi atau stres berat, mungkin juga sampai ada yang sakit jiwa alias gila. Kesehatan pasti merosot karena tidak mau makan sehingga banyak bermacam-macam penyakit, mah, pusing, susah tidur, menjadi sangat kurus dan stroke dan lain-lainnya. Mengapa bisa terjadi akibat semua ini? Hanya satu alasannya, karena merasa dirinya lah yang memiliki apa yang ada di dirinya itu. Dan dia tidak pernah menyadari bahwa dirinya hanya sebatas pengelola saja. Karena tidak mengerti bahwa dirinya hanya sebatas pengelola. Apapun yang ada di dalam diri kita itu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Semua bisa berubah. Yang miskin bisa menjadi kaya, yang kaya bisa jadi miskin, yang sakit bisa jadi sehat, yang sehat bisa sakit. Semua tidak ada yang kekal di dunia ini. Saudara bisa lihat apa nih hari saudara punya tahun depan. Mungkin ada berubah, mungkin Tuhan tambah-tambah. Mungkin Tuhan ambil apa yang kita punya. Kita tidak tahu. Karena itu kita harus bergantung hidup kita pada Tuhan. Seperti yang Ayub katakan tadi, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita harus respon, kita harus begitu. Respon saya waktu saya juga pernah kehabisan harta di Australia. Respon saya nggak marah sama Tuhan. Saya nggak menggerutu, saya nggak mesungut, saya tidak kecewa sama Tuhan. Saya tidak tanya sama Tuhan, why, mengapa bisa terjadi Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Saya diem, saya berdoa, saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Waktu harta saya habis, kalau sekarang ada ya kurang lebih antara 350M sampai 400M di Australia kalau ada. Tapi Tuhan ambil. Dan istri saya 2 tahun di Indonesia, saya kena tumor otak juga. Udah nggak ada duit lagi, bokeh, istri kena tumor otak, usaha di Australia bangkrut. Saya harus pulang dari Australia, rumah saya 1000 meter, diambil bank, gudang saya 2 hektar diambil bank, toko saya 8, hilang semua. Tapi saya nggak pernah bersungut, saya nggak marah sama Tuhan, saya tahu ini milik Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup saya. Saya diam, saya layani Tuhan tanpa pamrih. Saya melayani Tuhan dengan ucapan syukur setiap saat. Waktu istri saya di tumor otak ada di rumah sakit Siloam di Karawaci. Saya tugas melayani di gereja sini. Saya dari sono tidur 7 hari di rumah sakit. Pas hari Minggu saya melayani. Saya dari rumah sakit kemari melayani. Bisa saya ada alasan, saya nggak bisa melayani. Karena saya dari rumah sakit ngurusin istri saya. Tapi tetap saya layani. Apa pas saya layani di sini saya langsung dapat amplop besar? Atau saya digantikan bensin saya? No.
Walaupun dikasih, saya tidak pernah ambil. Karena saya bernasar sama Tuhan, kembali untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saya terima, kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya saya nggak pernah bersungut. Dan akhirnya apa yang terjadi, saya nggak pernah merasa saya kehilangan. Saya nggak pernah merasa kehilangan, itu milik Tuhan. Tuhan akan gantikan saya berapa kali lipat bisa aja. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Bagaimana caranya agar diri kita tetap bisa berjalan normal di saat diri kita kehilangan? Bagaimana saatnya kita bisa berjalan normal di saat diri kita kehilangan? Pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita bukan pemilik. Pemilik adalah Tuhan dari apa yang telah hilang yang ada di diri kita. Dan kita juga harus menyadari bahwa diri kita hanya sebatas pengelola. Satu, pertama. Yang kedua, diri kita harus bisa menerimanya dengan kenyataan hidup ini. Apa yang ada di diri kita, ada yang tidak, ada yang kekal. Pada suatu hari akan terhilang. Apapun akan terhilang. Yang ketiga, bersikaplah dewasa. Jangan cengeng. Janganlah kita terlalu mengasihi diri kita. Banyak orang yang sering cengeng karena selalu mengasihi diri dia. Oh, kasihan, mama pergi, papa pergi, besok ketemu orang, kasihan, begini lagi, nangis lagi. Cengeng. Karena mengasihi diri dia kehilangan. Betulnya kalau secara seperti Ayub, dia tegar. Dia tegar hatinya. Dia oke, mama sudah pergi, papa sudah pergi. Dia panggil Tuhan. Semuanya kembali ke surga. Puji syukur karena dia akan kembali ke surga. Tinggal saya di dunia ini yang paling masih menyedihkan. Kita harus nangiskan bukannya yang sudah pergi. Kita harus perhatikan diri kita. Jadi bersikaplah dewasa, jangan cengeng. Jangan kita selalu mengasihi diri kita dengan sikap seperti anak ayam. Kehilangan induknya, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Di mana kekristenanmu? Di mana Tuhanmu? Kalau sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Yang keempat, ingatlah, life must go on. Artinya hidup harus tetap berjalan. Jangan pikir besok mau mati. Life must go on, hidup harus tetap berjalan. Janganlah diri kita bersikap putus asa dan seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tuhan Yesus tetap ada di diri kita. Dia tetap mengasihi kita dan dia memberkati kita. Selama kita mengandalkan Tuhan. Selama Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Kita tidak akan sengsara hidup di dunia ini. Tuhan jagai, lindungi, pagari. Seperti saya datang ke Indonesia dengan nol cara kasarnya. Harta habis. Punya duit di kantong tinggal $2.800, kira-kira 28 juta. Buka usaha harus jual ini, istri saya jam tangan copat yang saya beliin 90 juta, jual 60 juta. Berian, kalung, cincin semua dijual. Buka untuk usaha. Semua dari nol, tapi puji Tuhan. Sekarang Tuhan berkatin. Saya punya salon mobil, ada 8, tinggal saya tutup 4 karena dicuri-curi mulu. Tinggal 4, saya hidup dari itu. Tiap bulan ratusan juta omsetnya, untungnya juga ratusan juta. Saya nggak kerja, anak saya yang kerja. Tiap bulan saya ditransferin uang dari anak saya. Dari Australia juga dapat. Ya puji Tuhan, saya nggak kerja bisa dapat di atas duit 100 jutaan tiap bulan. Cukup buat hidup saya. Dan semuanya Tuhan berkatin kehidupan. Karena saya punya Tuhan, saya punya pengharapan. Di saat diri kita kehilangan, pasti kita akan mengalami banyak masalah. Masalah di pikiran, masalah di hati. Dan diri kita juga banyak mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi diri kita tetap harus kuat di dalam Tuhan. Harus kuat di dalam Tuhan. Ingat, kalau kita lari dari Tuhan, bikin masalah kita. Bikin tenggelam kita. Kalau kita ada masalah, pegang Tuhan erat-erat. Pegang Tuhan erat-erat. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan akan menolong kita. Ada tahunnya Tuhan kita akan mengangkat kita. Itu waktunya Tuhan. Yang kedua, di saat diri kita kehilangan, kita harus bisa menguatkan pikiran dan hati kita. Jangan kita dibawa oleh pikiran kita, hati kita, sehingga menjadi kecewa. Pikiran kita menerawang yang tidak-tidak. Kita harus kuatkan pikiran dan hati kita. Penderitaan yang kita alami karena kehilangan ini adalah peperangan di pikiran dan di hati. Penderitaan yang kita alami karena kehilangan ini adalah
di peperangan di pikiran dan di hati, sehingga timbul penderitaan demi penderitaan di diri kita. Ini tidak boleh kita biarkan berlarut-larut. Kita harus dapat menolong diri kita sendiri dengan cara melibatkan Tuhan. Menderita boleh, masalah boleh, tapi jangan berlarut-larut. Cukup 5 hari, cukup 2 hari, cukup seminggu, cukup sebulan. Jangan bertahun-tahun urusannya itu lagi. Ketemu orang lain ceritanya itu penderitaan, kehilangan. Jangan berlarut-larut. Itu anak ayam, bukan anak Tuhan. Anak Tuhan tetap tegar, percaya. Tuhan bisa gantikan yang kehilangan demi kehilangan. Karena itu perlu libatkan Tuhan. Janganlah kita selalu mengasihi diri kita sendiri terus menerus. Kita harus berubah sehingga kita menjadi pemenang. Tidak ada satupun manusia yang dapat menolong diri kita untuk selamanya. Tidak ada satupun manusia dapat menolong kita untuk selamanya. Mereka hanya dapat mendoakan kita, menolong kita hanya sekedar. Yang dapat menolong diri kita hanyalah diri kita sendiri bersama Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat menolong kita selamanya. Paling sekedar mendoakan, menolong sekali, 2 kali, 3 kali. Enggak selamanya tolong hidup kita. Yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri bersama Tuhan. Bersama Tuhan, karena itu kita harus berubah kuat dalam kerohanian kita. Kita harus lebih intim dan kuat dengan Tuhan sehingga kita dapat berjalan bersama Tuhan untuk mengatasi peperangan di pikiran kita, di hati kita, sehingga timbullah damai, sejahtera, sukacita diri kita kembali, sehingga kesengsaraan kita sinar atau lenyap. Karena kita kuat, karena Tuhan mendampingi hidup kita, Roh Kudus memimpin hidup kita, dan Roh Kudus mengajar kita untuk melakukan yang benar, yang berkenan pada Tuhan. Dan juga penderitaan yang kita alami selama ini bukan hanya menjadi racun di diri kita. Banyak orang menderita, akhirnya penderitaan itu menjadi racun di diri kita. Menjadi penyakit. Tetapi harus menjadi madu. Madu yang manis. Penderitaan ini harus menjadi madu yang manis. Atau harus menjadi mutiara yang sangat indah di dalam kehidupan kita ini. Setiap penderitaan ada jadi saksi. Setiap kehilangan menjadi saksi buat orang banyak. Saya kehilangan harta saya tidak sakit, tidak stroke, tidak stres, dan tidak bersungut-sungut dan tidak menyalahkan Tuhan. Banyak orang lihat, jadi saksi. Lihat Pak Yusuf, hartanya habis saja dia tetap setia melayani Tuhan. Di dalam segala hal dia tetap memuji Tuhan. Saya menjadi saksi. Dalam kehilangan, dalam penderitaan saya menjadi saksi untuk memuliakan Tuhan. Bukan menjatuhkan nama Tuhan dengan penderitaan kita. Dengan sengsaraan kita, masalah kita, akhirnya kita harus, ya punya Tuhan percuma. Punya Tuhan begini, Tuhan Yesus nggak tolong saya. Kita nangis depan orang, apalagi bukan orang saudara seiman. Akhirnya apa? Nama Tuhan dijelekkan oleh kita dengan tanpa sengaja. Oh, Tuhannya orang Kristen tidak mampu menolong dia. Tuhannya orang Kristen kok dia sakit nggak ditolong, dia menderita kok nggak ditolong. Dia bersungut-sungut tuh kita nih yang nggak kenal Tuhan, nggak pernah kenal Tuhan, nggak pernah kenal ke gereja. Kok hebat, kok sehat, kok diberkatin. Nah itu kan memalukan nama Tuhan. Jangan penderitaan itu harus menjadi kemuliaan, harus menjadi mutiara yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia juga memperoleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah juga dalam sengsaraan. Bukan dalam kekayaan, dalam sengsaraan kita juga harus kuat. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Jadi
pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Tidak ada satupun dikecewakan oleh Tuhan kalau kita berharap pada Tuhan. Pengharapan itu tidak mengecewakan dan menghibur hati kita, menolong kita. Kuasa Roh Kudus mengurapi kehidupan kita, pikiran dan hati kita, karena itu harus kuat. Siapapun kita tidak dapat memungkiri jika diri kita kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangin, pasti akan selalu di pikiran kita. Dan juga akan menyakitin hati kita, di pikiran ada, di hati kita. Dan jika terus-menerus ada di pikiran dan hati kita, pasti akan menyakitin hati kita. Pasti membuat sengsara di diri kita selamanya. Itu bisa terjadi kalau kita tidak ubah pikiran hidup kita. Kita sebagai manusia diberi oleh Tuhan ingatan atau memori. Mungkin hal sepele kita bisa lupakan, tapi jika kita pernah kehilangan mama kita, anak kita, istri kita, suami kita, pasti sampai kapanpun peristiwa itu tidak akan hilang dari pikiran dan memori kita dan ingatan kita. Itu manusiawi. Kita 20 tahun, 15 tahun, waktu mama kita meninggal, kita ingat caranya di kuburan bagaimana, itu wajar, kita akan ingat, tetapi bukan untuk menjadi sengsara. Membuat di hati kita terluka, pikiran kita menjadi pusing mikirkan yang peristiwa yang dulu. No. Bab itu kita perlu Roh Kudus yang dapat membimbing, mengajar, menolong diri kita setiap saat. Kita perlu Roh Kudus untuk membimbing, mengajar kita, dan setiap saat menolong hidup kita. Ada satu cerita pertolongan Tuhan dengan beribu-ribu caranya. Pada suatu hari tentara Amerika perang di Vietnam. Di waktu perang di Vietnam, dia namanya anggaplah si Robert. Si Robert ini dia dari kehilangan dengan kawan-kawannya. Kawannya ke kanan, dia yang ada yang ke kiri, dan dia ke tengah. Akhirnya kehilangan sendirian. Dan kehilangan sendirian, tentara Vietnam ini, tentara Amerika ini, lalu tahu orang tentara Vietnam bahwa ada tentara Amerika ketinggalan sendirian. Lalu diubur, dicari-cari, akhirnya orang ini, tentara Amerika ini orang Kristen. Dia masuk ke gua sini, masuk ke gua sana, akhirnya dia masuk salah satu gua. Di dalam satu gua itu, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan. Saya telah kehilangan teman-teman saya telah kehilangan hidup diri saya ini di mana saya nggak tahu Tuhan. Akhirnya masuk ke goa, dia berdoa, dan tentara Vietnam datang, ada puluhan orang masuk ke goa, satu dua goa, 3 goa dia periksa, dan goa yang terakhir waktu dia berdoa ternyata pertolongan Tuhan terjadi. Ada seekor laba-laba, dia membuat sarang laba-laba itu di pintu goanya, dan akhirnya pintu goa itu dengan sarangnya laba-laba itu, dan akhirnya tertutup. Lalu orang tentara Vietnam mau masuk ke dalam itu, lalu komandannya bilang, ya nggak usah periksa itu, yang lainnya aja kosong-kosong nggak ada orangnya, apalagi yang ada sarang laba-laba. Mungkin ini udah 2 tahun 3 tahun nih sarang laba-laba nggak dibangunin orang. Dan akhirnya apa yang terjadi, tentara Vietnam keluar semua pergi, dan dia selamat di dalam. Sedangkan itu mujizat terjadi. Tuhan kirim seekor laba-laba untuk menolong diri dia. Jadi kalau pertolongan Tuhan nggak perlu mujizat yang hebat-hebat, nggak perlu orang kaya, nggak perlu orang pinter, nggak perlu orang pangkat. Kalau Tuhan menolong, pemulung pun bisa nolong kita. Pemulung pernah nolong kita. Bisa. Ada kan satu cerita, seorang anak panasnya tinggi, apa namanya itu? Ya Steve. Lalu emaknya mau gotong nggak kuat, mobil nggak punya, akhirnya dia bawa juga anaknya. Sampai di jalanan ada orang setengah gila. Dia lihat orang ini menggotong anaknya, lalu diambil alih, dia tolong, dia lari sampai di rumah sakit, ditaruh dan disembuhkan. Kalau dia bilang 5 menit lagi kalau nggak dibawa ke rumah sakit Steve-nya ini, anak ini mungkin akan mati atau gimana caranya. Tuhan kirim orang gila untuk menolong
anak ini digotong, dibawa lari. Sedangkan orang tahu ini orang nggak benar, tapi Tuhan bisa kirim macam-macam cara dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di saat diri kita kehilangan, mintalah diperbarui hati dan pikiran kita oleh Tuhan. Diperbarui hati dan pikiran kita. Seringkali kita hanya membuat taunya pikirannya ini, hati yang ini, hanya yang lama. Tapi minta diperbarui hati dan pikiran kita oleh Tuhan. Karena di saat kita kehilangan, pasti hati dan pikiran kita tidak dapat menerimanya dengan apa yang terjadi di diri kita. Seperti Daud katakan di firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Ingatlah apa jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Makanya Raja Daud aja memohon pada Tuhan, biar Tuhan selidiki hatinya, kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Seringkali pikiran kita tidak berkenan dengan Tuhan. Seringkali hati kita juga tidak berkenan pada Tuhan. Hati yang dengki, hati yang iri, hati yang tidak berkenan pada Tuhan. Ada di dalam diri kita. Makanya Daud katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, biar aku hidup berkenan pada Engkau. Hati pikiran kita harus diubah dan dikendalikan. Jika tidak, diri kita akan dikedagingan dan menjadi jahat. Apalagi hati dan pikiran kita menjadi sangat marah, kecewa, ditambah lagi dengan iri hati. Iri hati. Kita manusia seringkali iri hati yang sering terjadi. Seperti Kain dan Abel. Abel diterima persembahannya oleh Tuhan. Kain tidak diterima. Lalu apa yang terjadi? Dia iri hati. Dia iri hati, karena iri hati pikirannya menjadi jahat. Pikiran menjadi jahat, adiknya si Abel dibunuh. Begitu juga Daud dan Saul. Waktu dia pulang perang, orang katakan Daud membunuh berlaksa-laksa musuhnya. Dan Saul membunuh beribu-ribu. Saul iri hati. Pikirannya menjadi jahat. Dan apa yang terjadi? Dia ingin membunuh Daud. Di mana aja Daud yang ada mau dibunuh sama dia. Kenapa? Hati dan pikirannya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita harus minta, Tuhan ubah hati saya. Ubah pikiran saya yang jahat, yang tidak berkenan pada Engkau. Iri hati, dengki sering ada dalam hati kita. Kita melihat tetangga kita baru punya TV baru besar 65 in, langsung kita iri. Dia baru ganti mobil, kita iri. Bilang sama suami kita, tuh lihat tuh. Jadi laki kayak gitu dong tuh, TV-nya baru, mobilnya baru. Apa lu katanya? Motor aja. Aduh sakit. Suami dikatain begitu, sakit nggak? Sakit. Di mana hati nurani istri? Di mana hati nurani istri kalau mengatain suaminya, membandingkan dengan tetangganya? Karena itu anak Tuhan, kita harus kuat. Ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Terimalah kasih Tuhan, bukan diri kita untuk menerima peneguhannya. Pasti kasih setia Tuhan selalu ada di sepanjang hidup kita. Di sepanjang hidup kita, selama kita mengandalkan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita harus mempunyai iman kepada Tuhan dengan iman seperti baja, yang kokoh, kuat, dan tahan uji. Janganlah punya iman seperti kerupuk atau iman seperti tempe, yang gampang rontok dan hancur. Tetap beriman. Apapun terjadi, kita tetap beriman. Percobaan saya banyak terjadi. Kalau saya punya iman tempe, kalau saya punya iman kerupuk, udah hancur diri saya. Bukan diri saya yang hancur, istri saya, anak-anak saya berantakan.
tetapi saya tetap beriman pada Tuhan. Saya lihat kemuliaan demi kemuliaan, kasih Tuhan demi kasih Tuhan, dan semua yang terjadi. Semua saya kalau saat ini, kalau secara kehidupan bukannya dari kekayaannya, secara damai sejahtera harmonis rumah tangga saya angkat jempol buat Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya tinggal berdua sama istri saya, nggak pernah ribut. Anak mantu saya 2 di Australia, cucu saya 4, 2 di Australia, anak saya 2 di sini punya anak tua, semua keadaan sehat diberkatin Tuhan, semua kebutuhannya ada. Punya rumah masing-masing, punya mobil 2, punya usaha masing-masing. Saya pun melayani Tuhan, banyak melayani Tuhan. Dan juga hidup berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup saya. Saya merasa kebaikan Tuhan lebih baik daripada waktu saya di Australia. Kenapa saya tetap bertahan dengan iman saya? Secara material, secara keuangan, mungkin saya level saya dulu di 12, sekarang saya mungkin baru 2, belum naik ke 12. Tapi saya percaya, saya bersyukur dengan apa yang ada. Karena itu kita harus tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan di setiap musim yang ada di hidup kita ini. Musim hidup kita silih berganti. Ada hujan, ada panas. Kalau di Australia ada winter, dingin, ada semi. Di Indonesia hanya 2 musim. Tapi ada musim nangis, musim ketawa. Ini yang harus kita kuat dalam Tuhan. Amin. Yang firman Tuhan menjadi berkat Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kesimpulan pertama di dalam hidup kita, di saat kita kehilangan, sadarlah kita bukan pemilik. Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Dan di dunia ini tidak ada yang kekal, yang abadi. Kedua, kita harus bisa menguatkan pikiran di hati kita di saat kita kehilangan. Kita harus bisa menguatkan pikiran dan hati kita. Yang ketiga, mintalah diperbarui hati dan pikiran kita oleh Tuhan. Sehingga kita tidak punya hati yang jahat, hati yang iri, hati yang pikiran yang tidak berkenan pada Tuhan. Semua hidup kita berkenan pada Tuhan. Amin. Dengan firman Tuhan saya undang Ibu Maria untuk nyanyikan satu lagu. Nanti kita akan nyanyi sama-sama.
Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dari mula. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya Tuhan, Engkau selalu menolongku, Engkau selalu menghiburku, dan Engkau selalu menjagaiku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan, jika hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, dan aku akan memberkatinya. Tuhan, terima kasih. Kami mau melekat hati kami selalu pada Engkau. Apapun terjadi masalah di hidup kami, di setiap musim hidup kami, baik maupun tidak baik, berkenan tidak berkenan yang kurang menyenangkan hati kami Tuhan, tetap kami berpuji Engkau, karena kami tahu itu yang terbaik di dalam hidup kami, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu lebih dari hidup kami, kasih-Mu lebih dari kebutuhan kami, kasih-Mu yang memegang masa depan kami dengan seluruh keluarga kami, keturunan demi keturunan dijaga, dilindungi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, memberi kami pengertian di saat diri kami kehilangan. Kami mengerti bahwa kami bukan pemilik, bahwa kami hanya pengelola. Kuatkan dan pikiran, hati dan pikiran kita supaya berfokus pada Tuhan, dan minta pada Tuhan supaya hati pikiran kita diperbarui dan menjadi hati seorang anak Tuhan yang berkenan pada Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan apa yang kita ada saat ini. Juga kami bersyukur. Berimanlah dengan kekuatan yang seperti baja, bukan seperti kerupuk. Kami percaya pada saatnya, waktunya Tuhan, hidup kita dipulihkan satu persatu. Semua diberkatin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, memohon, mengharap, percayakan semua doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, kita diberkati Tuhan ya. Sikap hati kita dalam hadapi tantangan ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita dengar hari ini, tabah ya dalam hidup ini. Dan yang kedua, saya bersyukur kepada Tuhan, kalau saudara masih bisa bernapas, hari ini masih bisa berkumpul, hari ini kita bisa memuliakan Tuhan. Semua anugerah Tuhan ya, anugerah yang Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan. Gunakan dengan baik, kita gunakan dengan baik,
dan juga memperhatikan protokol kesehatan ya. Perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jangan berkerumun ya, hati-hati. Dan kalau nggak penting amat jangan pergi keliling-keliling ya, jaga kesehatan dengan baik. Kesehatan istimewa ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya masih lihat saudara semua dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Tuhan ya. Kembali berdiri, akhir ibadat kepada Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Buat kasih-Mu yang begitu besar yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkau ingatkan, Engkau celikkan mata rohani kami di saat kami kehilangan baik materi maupun apa. Sebab kami datang ke dunia tidak membawa apa-apa, pulang tidak membawa apa-apa. Biar kami lewat firman Allah Kau perbaharui hidup kami dan pikiran kami. Dan pikiran kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu dan hati kami boleh disucikan oleh firman-Mu sehingga kami mengerti apa yang kami dapati. Semua kami bukan pemilik tapi pengelola Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan kami tidak sia-siakan. Maka Kau sucikan sekali lagi pikiran kami dari angan-angan yang tidak baik. Pakai hamba-Mu yang sudah menyediakan saluran berkat buat kami. Pakai bentar beliau dan pelayanan sore. Dan terima kasih Bapa di surga, Kau sudah berkati panjang umur buat mereka yang ulang tahun pada minggu ini. Engkau juga sudah memberkati ulang tahun pernikahan yang saat ini ada Mary di Bali pada tanggal tepat hari ini tanggal 24. Engkau tetap menyertainya, bahkan saudara kami yang lain yang hamba tidak tahu, tapi Engkau lebih tahu. Engkau juga mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan berkat-berkat yang Kau berikan hidup kami. Tapi kami memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan cinta, dengan tidak motivasi lain, karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami juga berkorban syukur, hak khusus, bahkan juga mengembalikan hak milik-Mu. Semua juga kami lakukan dengan cinta. Kami percaya orang yang menabur dengan cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa di surga, kalau hari ini Kau berkati kami yang rohani, yang jasmani juga Engkau akan memberkati kami semua. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau berkata diberkatilah bakul nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor tapi kan di kepala. Engkau bukan menurun tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki yang dikerjakan boleh berhasil dalam hidup kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau tahu anak-anakmu besok harus cari nafkah. Biarlah Engkau anak-anak masuk hitungan bilangan yang masuk hitungan bayangan Tuhan dalam lindungan Tuhan. Magi dan selamat, pulang dengan selamat, tidak ada kluster keluarga teristimewa, benang kemisi tetap ada di rumah tangga mereka, bahkan rumahmu jangan ada kluster gereja. Engkau tetap menyertai dengan luar biasa. Engkau Immanuel, Engkau beserta kami, Engkau melindungi kami dan menjaga kami semua. Sore hari berkat ibadah sore dan juga sebentar kami datang berpisah satu yang lain, antara kami dengan selamat, kembalikan minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dan kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menatap wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.